Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungki Florina Delta dengan NIM 20026078. Prodi D3 Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Kita mulai tentang organisasi. Organisasi yaitu suatu badan atau bagian dalam proses administrasi. Pembagian organisasi terbagi dengan dua. Yang pertama, statis dan dinamis. Statis yaitu suatu tempat untuk berorganisasi yang memiliki hubungan kerjasama untuk membuat kerangka perencanaan dalam sebuah manajemen. Sedangkan dinamis yaitu suatu proses dalam organisasi yang menetapkan susunan organisasi dalam bentuk formal maupun informal. Organisasi sebagai unsur administrasi yaitu suatu bentuk aktivitas yang berkaitan dengan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tujuan manajemen administrasi di sini terbagi dengan 5. Yang pertama, mengelola data dan keterangan secara lengkap. Yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap proses administrasi. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada mitra kerja atau pelanggan. Dan yang terakhir, menyediakan laporan yang relevan dan terbaru. Tugas pokok manajemen administrasi terbagi 6. Yang pertama, duplicating atau pengandaan. Yang kedua, mailing atau pengiriman surat dan sejenisnya. Yang ketiga, calculating atau kalkulasi. Yang keempat, filling atau pengarsipan. Yang kelima, telephoning. Dan yang terakhir, check-in. Bentuk organisasi terbagi dengan 2. Bentuk jumlah pucuk pimpinan, bagiannya bentuk tunggal dan bentuk dewan. Kalau bentuk tunggal itu cara kerjanya cepat dan lebih tegas, bahkan tidak perlu kompromi, tapi subjektivitasnya lebih sering menonjol. Kalau sedangkan bentuk dewan, objektivitasnya lebih terjamin, adanya pembagian kerja, tetapi keputusannya tidak tegas, kurangnya rasa tanggung jawab. Yang kedua, saluran wewenang, bagiannya bentuk lini, bentuk fungsional, bentuk lini, dan staf. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, bentuk lini. Cepat dalam mengambil keputusan, rasa solidaritas masih besar, tetapi tujuannya didasarkan atas tujuan pribadi pimpinan. Kalau bentuk fungsional, adanya spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin, karyawannya akan terampil di bidangnya masing-masing, dan efisiensi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan. Kalau bentuk lini dan staf, pembagian tugas yang jelas, koordinasi relatif mudah dilaksanakan, tetapi persaingannya kurang sehat karena tidak saling mengenal. Pengertian arsip. Arsip yaitu kumpulan data atau warkat atau surat atau naskah yang berupa kertas, gambar, peta, rekaman, file, dan dokumen yang dibuat oleh lembaga tertentu atau lainnya yang berguna untuk mempermudah dalam menyimpan dan menemukan kembali dokumen yang ingin dicari suatu saat. Fungsi arsip menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 terbagi dengan 2. Arsip dinamis dan arsip statis. Kalau arsip dinamis yaitu arsip yang diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Kalau arsip statis itu kebalikan dari arsip dinamis. Arsip yang tidak diperlukan secara langsung dalam penyelenggaraan dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Nilai guna primer terbagi dengan 4. Nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Nilai guna administrasi yaitu sebagai kebijaksanaan dalam prosedur yang mensyaratkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang berlaku pada organisasi pencipta arsip. Kalau nilai guna keuangan, apabila arsip tersebut berisikan segala sesuatu transaksi dan pertanggungjawaban tentang keuangan. Kalau nilai guna hukum, memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di bidang hukum dan arsip. Dan yang terakhir, nilai guna ilmiah dan teknologi, mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian terapan. Yang
kedua, nilai guna sekunder terbagi dengan dua, nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Nilai guna kebuktian itu adalah arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana suatu instansi itu diciptakan. Kalau sedangkan nilai guna informasional itu arsip yang mengandung berbagai kepentingan bagi penelitian dan sejarah. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian skema klasifikasi arsip, yaitu penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Kode klasifikasi itu biasa disebut dengan DDC. 10 kelas utama yang sudah saya jabarkan di dalam PPT saya. Dan pengertian indeks yaitu daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Sedangkan indeks relatif yaitu indeks yang terdiri dari susunan istilah atau nama-nama masalah yang ada dalam klasifikasi yang disusun berdasarkan urutan abjad sekalipun diikuti kodenya. Dan di sini saya akan membahas tentang pola klasifikasi kearsipan terbagi dengan dua, masalah fasilitatif dan substantif. Selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi arsip dan indeks arsip, yaitu penggolongan atau pengelompokan arsip menurut urutan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan fungsi dari kegiatan organisasi pencipta dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip. Kelompok informasi arsip terbagi dengan tiga. Yang pertama, unsur fungsi, unsur yang berdasarkan inventarisasi kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Yang kedua, unsur struktur organisasi, unsur yang berdasarkan struktur atau bagan organisasi yang telah ada. Yang ketiga, unsur masalah, unsur yang berdasarkan masalah yang terdapat di kantor organisasi bersangkutan. Kode arsip yaitu tanda pengenal urusan arsip dari klasifikasi sebagai penuntun ke tempat arsipnya, umumnya berbentuk angka, huruf, dan keduanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep indeks arsip. Indeks adalah tanda pengenal berkas atau judul berkas. Indeks ini berfungsi sebagai penunjuk keterangan penting dalam pekerjaan filing. Jenis penulisan indeks itu terbagi dengan dua, strike order dan indexing order. Strike order adalah cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan nama aslinya. Sedangkan indexing order adalah cara penulisan indeks yang dilakukan sesuai dengan tata cara dan peraturan pengindeksan. Indeks relatif yaitu daftar masalah yang disusun dari subjek yang ada di dalam pola atau skema klasifikasi. Subjek dalam indeks relatif disusun berdasarkan urutan abjad dengan cara filling. Sedangkan daftar indeks adalah susunan istilah atau nama-nama subjek yang disusun dari indeks yang terdapat pada file atau berkas. Tujuan pemberkasan arsip itu ada 4 macam. Yang pertama, ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali. Yang kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Yang ketiga, efisiensi dan penggunaan ruangan dan peralatan. Dan yang terakhir, mempermudah dalam penyusutan. Sedangkan aturan pelabelan itu terbagi dengan 3. Yang pertama, pengetikan dimulai dengan menyamakan jarak satu garis spasi dari sisi kiri. Yang kedua, jika digunakan label lengkap dengan tanda angka, judul harus diketik di tengah bawah dan tanda angka di tepi atas label. Yang ketiga, judul dibuat dari salah satu nama sebenarnya atau dilakukan pembalikan nama. Di sini tugas sekretariat pokok yaitu menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan departemen. Fungsinya yaitu koordinasi, perencanaan, pembinaan administrasi, membina organisasi dan tata laksana, pendidikan dan pelatihan. Tugas pokok departemen yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Di sini kita akan merancang skema klasifikasi arsip yang ada di rumah saya. Contohnya workshop. Sebelumnya kita harus membaca dan memeriksa arsip terlebih dahulu. Terus kita memilih
atau menentukan masalah fasilitatif atau substantif. Terus kita tentukan pola klasifikasinya. Contohnya, arsip di rumah saya adalah workshop dan pola klasifikasinya yaitu DL, pendidikan dan pelatihan, DL.04 workshop. Jadi kodenya untuk workshop adalah DL0.4. Sedangkan alfanumeriknya adalah DL, pendidikan dan pelatihan. DDT-nya yaitu 423,2. Sedangkan daftar indeksnya yaitu indeksnya W workshop, sedangkan kodenya DL.04. Selanjutnya kita akan mencari kode buat atau sekat. Kodenya 423,2. Bisa dilihat di PPT saya, sudah saya sajikan. Dan selanjutnya daftar indeks. Daftar indeksnya dari workshop itu adalah nama saya Pungki Florina Delta, Universitas Negeri Padang. Sedangkan indeks dari Pungki Florina Delta yaitu Pungki strip Florina strip Delta. Sedangkan indeks dari Universitas Negeri Padang yaitu Negeri strip Padang strip Universitas. Selanjutnya daftar indeks. Subjeknya pendidikan dan pelatihan. Kodenya DL.04. Dan di sini dan terakhir slide PPT saya sudah saya lampirkan sertifikat workshop saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.